Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 18 Mei 2026 berjudul Hidup bukan dari roti saja. Ada satu momen dalam kehidupan manusia yang seringkali menjadi titik paling rentan, yaitu ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Lapar, lelah, kekurangan, semua itu bukan hanya melemahkan tubuh, tetapi juga membuka celah bagi jiwa untuk goyah. Dalam kondisi seperti itulah pencobaan sering datang dengan sangat halus, bahkan terlihat masuk akal. Yesus setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, berada dalam kondisi yang sangat lemah secara fisik. Alkitab mencatat dengan sederhana namun kuat, akhirnya laparlah Yesus. Kita dapat membayangkan betapa beratnya keadaan itu. Dan justru pada titik itulah iblis datang. Pencobaan pertama yang diajukan sangat sederhana. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sekilas ini bukanlah sesuatu yang salah. Yesus memang lapar. Ia memang memiliki kuasa untuk mengubah batu menjadi roti. Bahkan kebutuhan itu nyata dan mendesak. Jadi di manakah letak masalahnya? Disinilah kita mulai melihat bahwa pencobaan tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas-jelas jahat. Seringkali pencobaan datang dalam bentuk kebutuhan yang sah, tetapi dipenuhi dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Iblis tidak meminta Yesus melakukan sesuatu yang tampak berdosa secara moral. Ia hanya mendorong Yesus untuk menggunakan kuasanya demi kepentingannya sendiri, di luar kehendak Bapa. Maksud pencobaan memang adalah untuk memisahkan kita dari ketergantungan kepada Allah dan menggantinya dengan usaha memenuhi kebutuhan dengan cara kita sendiri. Bukankah ini juga yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita tidak selalu tergoda untuk melakukan hal-hal besar yang jahat, tetapi kita sering tergoda untuk mengambil jalan pintas. Ketika kebutuhan ekonomi menekan, kita tergoda untuk kompromi. Ketika kita merasa kurang dihargai, kita mencari pengakuan dengan cara yang salah. Ketika kita merasa kosong, kita mencoba mengisinya dengan hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan. Yesus menjawab pencobaan itu dengan satu kalimat yang sangat dalam. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jawaban ini bukan sekedar penolakan, tetapi sebuah deklarasi identitas dan prioritas. Yesus menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan fisik, melainkan oleh hubungan dengan Allah melalui firman-Nya. Roti itu penting, kebutuhan jasmani itu nyata. Tuhan tidak mengabaikannya. Namun Yesus menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih mendasar daripada sekedar pemenuhan kebutuhan fisik, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Seringkali kita hidup seolah-olah roti adalah segalanya. Kita bekerja keras, mengejar stabilitas, mencari kenyamanan, dan itu semua tidak salah. Namun masalah muncul ketika hal-hal tersebut menjadi pusat hidup kita. Ketika kita mulai percaya bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya pada apa yang kita miliki, bukan pada siapa yang kita percayai. Yesus tidak menolak roti. Ia menolak cara memperoleh roti yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ia memilih untuk tetap bergantung kepada Allah, bahkan dalam keadaan lapar sekalipun. Ini adalah pelajaran yang sangat mendalam. Iman sejati diuji bukan ketika kita berkelimpahan, tetapi ketika kita berkekurangan. Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan cukup, bahkan ketika kebutuhan kita belum terpenuhi? Ada banyak orang yang tetap setia ketika hidup berjalan lancar, tetapi mulai goyah ketika menghadapi kekurangan. Mereka mulai mempertanyakan Tuhan,
mencari jalan lain, bahkan meninggalkan prinsip-prinsip iman. Namun Yesus menunjukkan bahwa justru dalam kekurangan kita dipanggil untuk semakin berpegang pada firman. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca ketika kita memiliki waktu luang. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Ia memberi arah, memberikan kekuatan, dan menjaga kita tetap berada dalam kehendak Allah. Ketika Yesus berkata bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Ia sedang mengajak kita untuk melihat hidup dari perspektif yang benar. Hidup bukan hanya tentang bertahan secara fisik, tetapi tentang hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, batu menjadi roti dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, ketika kita tergoda untuk memanipulasi sesuatu demi keuntungan pribadi. Atau ketika kita mengorbankan integritas demi keamanan finansial. Atau bahkan ketika kita menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan bukan untuk kemuliaannya, melainkan untuk kepentingan diri sendiri. Pencobaan ini sangat relevan karena menyentuh kebutuhan paling dasar manusia. Dan justru karena itu, ia sangat berbahaya. Namun ada kabar baik. Kita tidak harus kalah dalam pencobaan ini. Yesus telah memberikan teladan bagaimana menghadapinya dengan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan logika semata, tetapi dengan kebenaran yang berasal dari Allah. Ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, kita memiliki dasar yang kuat untuk menolak pencobaan. Kita tidak mudah goyah karena kita tahu apa yang benar. Kita tidak mudah tergoda karena kita memiliki nilai yang jelas. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk tidak mudah tergoda oleh rayuan iblis. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.